Perkenalkan, nama saya Nila Amalia Zakia dari kelas 10A. Di sini saya akan membahas tentang keanekaragaman hayati. Pertama-tama, apa sih itu keanekaragaman hayati? Keanekaragaman hayati adalah keseluruhan variasi makhluk hidup yang ada di bumi, meliputi semua jenis hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme, serta ekosistem tempat mereka tinggal. Dari keanekaragaman tersebut mencakup 3 tingkatan. Yang pertama, tingkat gen, tingkat spesies, dan tingkat ekosistem. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, tingkat gen. Ini merujuk pada variasi genetik dalam satu spesies yang menyebabkan perbedaan ciri fisik antar individu. Contohnya, adanya bunga mawar dengan warna yang berbeda meskipun masih dalam satu spesies. Yang kedua, tingkat jenis atau spesies. Ini adalah keragaman berbagai spesies makhluk hidup yang ada di bumi. Contohnya, perbedaan antara kucing, buaya, burung di suatu area. Yang ketiga, itu tingkat ekosistem. Ini adalah keragaman berbagai jenis habitat dan ekosistem di bumi, seperti hutan, hujan, padang rumput, dan laut. Dan ada pun beberapa faktor penyebab keanekaragaman. Yang pertama itu faktor genetik dan yang kedua itu faktor lingkungan. Dan berikut ini saya akan menjelaskan tentang garis-garis keanekaragaman yang terbagi menjadi dua. Yang pertama itu garis Wallace dan yang kedua itu garis Weber. Oke, yang pertama garis Wallace. Ini memisahkan fauna wilayah barat dengan fauna di wilayah tengah dan timur. Garis ini membentang dari Selat Lombok ke Selat Makassar, kemudian melalui Selat Maluku hingga Kepulauan Sangihe. Oke, yang kedua garis Weber. Garis ini memisahkan fauna di wilayah timur. Garis Weber disusun oleh Max Weber dan menggeser ke garis Wallace ke arah timur, memusatkan perhatian pada titik perubahan utara antara spesies Asiatis dan Australis. Selanjutnya ada flora endemis. Yang pertama ada dari Sumatera, itu bunga bangkai dan daun payung. Yang kedua dari Kalimantan, itu ada Rafflesia arnoldi, anggrek hitam, kantong semar, mangga kasturi. Yang ketiga ada dari Jawa, Aloes Jawa, Rafflesia arnoldi, dan Amor pauhalus titanum. Yang keempat itu ada Nusa Tenggara, itu ada kayu cendana. Fauna endemis. Yang pertama ada di Pulau Komodo. Itu terdapat komodo atau kadal besar. Dan yang kedua itu ada dari Sulawesi. Terdapat anoa seperti kerbau kecil. Nah, yang ketiga ada dari Bali. Itu terdapat burung jalak Bali. Nah, yang keempat itu ada Papua. Itu terdapat burung cendrawasih. Dan yang kelima ada Kalimantan, itu bekantan. Dan yang keenam itu ada dari Jawa, itu harimau Sumatera dan lutung Jawa. Ada pun beberapa ancaman dari keanekaragaman hayati. Yang pertama itu hilangnya habitat, yang kedua itu perubahan iklim, yang ketiga itu eksploitasi spesies berlebihan, dan yang keempat itu polusi, dan yang kelima itu spesies invasif. Berikut ini ada beberapa faktor dari ancaman tersebut. Yang pertama itu pertambahan populasi manusia dan penggunaan sumber daya. Dan yang kedua itu tuh pembakaran bahan fosil. Dan yang ketiga itu perdagangan dan mobilitas. Berikut ini ada pun manfaat dari keanekaragaman hayati. Yang pertama itu ada manfaat bagi manusia dan ekonomi, dan yang kedua itu ada manfaat bagi ekosistem dan lingkungan, dan yang ketiga itu ada manfaat budaya dan kesehatan. Pelestarian keanekaragaman hayati terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada konservasi habitat in situ dan konservasi spesies ex situ. Pertama-tama saya akan membahas tentang apa itu konservasi habitat in situ, yaitu melindungi ekosistem di habitat asli dengan menerapkan dan mengelola kawasan lindung, seperti contohnya taman nasional, cagar alam, suaka marga satwa, hutan lindung, dan taman laut.
konservasi spesies ex situ, yaitu melindungi spesies dari luar habitat aslinya, seperti melalui kebun koleksi, kebun plasma, dan kebun raya. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga membawa manfaat untuk kita semua. Semoga apa yang saya sampaikan di video ini bisa menjadi inspirasi bersama. Sekian dari saya, terima kasih.